Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kenny Afrila Mahesa dengan NIM 19612072 dari kelas Manajemen Pagi 2 Prodi Manajemen S1 yang akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Brand Equity terhadap keputusan pembelian Liptin dan Lip Cream Emina bagi siswi SMP, SMA, dan mahasiswa di Tanjung Pinang. Studi kasus SPJ Store Tanjung Pinang. Materi presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, tinjauan teori. Ketiga, metodologi penelitian. Latar belakang. Perkembangan usaha saat ini menjanjikan banyak peluang dan tantangan bagi suatu perusahaan yang berkompetensi mencukupi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perusahaan juga harus mampu bersaing dengan perusahaan lain sehingga perusahaan dapat dengan sukses memahami kebutuhan konsumen sehingga konsumen terpuaskan. Para produsen juga semakin kreatif dan inovatif dalam menjaga konsumen melalui penawaran produk dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang semakin baik. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Untuk mendapatkan perusahaan yang unggul dalam persaingannya, maka perusahaan harus berwawasan konsumen. Latar belakang. Kosmetik merupakan produk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar wanita akan kecantikan, sekaligus seringkali menjadi sarana bagi konsumen untuk memperjelas identitas dirinya secara sosial di mata masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman ini kosmetik atau produk kecantikan sangat melekat pada kalangan remaja seperti adik-adik di SMP SMA hingga wanita dewasa, bahkan tidak hanya wanita saja. Kalangan pria juga mulai menggunakan produk kecantikan walaupun hanya sebatas skincare. Pada zaman ini produk kecantikan terbagi menjadi dua, yaitu skincare dan kosmetik atau make up. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dunia produk kecantikan. Lip tint merupakan lipstik yang bersifat cair atau biasa disebut dengan pewarna bibir, yang mana lip tint juga hampir mirip dengan lip gloss, tetapi tekstur lip tint lebih cenderung pekat dan memberi kesan warna alami pada bibir penggunanya. Lip tint juga memiliki warna-warna yang hampir cenderung terang, namun tetap terlihat alami di bibir seperti warna pink, warna orange, dan merah. Sehingga tidak banyak juga para wanita ini menggunakan lip tint sebagai alternatif ombre pada bibir. Seperti yang ini. Lip cream juga merupakan alat make up khusus bibir yang berbeda varian dari lip tint. Lip cream sesuai dengan namanya memiliki tekstur yang cair namun sedikit kental atau creamy. Oleh sebab itu, lip cream juga sering disebut sebagai liquid lipstick atau lipstick cair. Perbedaan lip cream dan lip tint juga terletak pada formula, kandungan, serta bahan dasarnya. Rumusan masalah. Apakah brand equity mempengaruhi keputusan pembelian terhadap pembelian lip tint dan lip cream? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah brand equity mempengaruhi keputusan pembelian lip tint dan lip cream. Tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian dari manajemen pemasaran menurut Sofyan Asauri 2013,12. Manajemen pemasaran menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan untuk pembentukan, pengembangan, dan pemeliharaan yang menguntungkan perdagangan melalui pasar sasaran dengan harapan mencapai perdagangan jangka panjang sasaran. Anggraini 2020. Sedangkan brand equity menurut Eker 1967-22, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan kewajiban merek yang terkait dengan merek yang nama dan simbolnya menambah atau mengurangi nilai produk atau jasa bagi perusahaan atau pelanggannya. Eker 1997-23 mengemukakan bahwa ekuitas merek terdiri dari 4 aspek: kesadaran merek, kualitas yang dirasakan, relevansi merek, dan loyalitas merek. Utomo 2020. Keputusan pembelian. Pengambilan keputusan adalah proses aktivitas pembelian yang tampaknya hanya merupakan salah satu fase dari proses pembelian konsumen secara keseluruhan atau proses mengevaluasi produk atau jasa. Firdayanti 2022. Di sini ada kerangka pemikiran. Brand equity
merupakan variabel X, sedangkan keputusan pembelian merupakan variabel Y. Lalu ada hipotesis, yaitu di mana ekuitas merek diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan jenis data saya menggunakan data primer. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner. Populasi. Populasi yang diambil adalah siswi-siswi SMP, SMA, dan mahasiswi yang ada di Tanjung Pinang yang berbelanja di SVJ Store Tanjung Pinang. Data yang akan saya ambil yaitu berdasarkan penjualan tahun 2020 dan 2021 sebanyak 300. Tetapi saya menggunakan sampel hanya 30 responden saja. Definisi operasional variabel. Brand equity. Menurut Kotler, nilai merek adalah hal yang terkait dengan faktor-faktor lain seperti tingkat nama merek, kesadaran kualitas merek yang diakui, relevansi emosional dan emosional yang kuat, serta hubungan saluran merek. Menurut Eker, ekuitas merek adalah seperangkat ekuitas merek dan kewajiban yang terkait dengan merek yang nama dan simbolnya, menambah atau mengurangi nilai suatu produk atau layanan kepada perusahaan atau pelanggannya. Smith and Spotswood melakukan survei untuk mengukur ekuitas merek Partai Demokrat Liberal di Inggris dari perspektif nasional dan lokal. Sujarweni 2018. Variabel keputusan pembelian. Y, definisinya menurut Kotler dan Keller pada tahun 2007, konsumen membentuk preferensi merek termasuk dalam pilihan yang ditetapkan selama fase evaluasi. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Menurut Suryani, pada tahun 2008, keputusan pembelian produk atau jasa seringkali melibatkan lebih dari satu pihak. Bulan dan Rizal 2016. Di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan editing, coding, scoring, dan tabulating. Teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, uji reliabilitas, dan uji validitas. Lalu ada uji normalitas menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji heterogenesitas dan uji normalitas. Baiklah, sekian presentasi proposal saya. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah pengucapan atau kurangnya penyampaian saya ketika berpresentasi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.